اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات أحباتي في الله أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan untuk suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang istiqamah menjalankan tuntunannya sampai akhir zaman. Masyarul ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan kita pada malam hari ini, insyaallah kita akan membaca hadis yang ke-18. Al-hadisu as-saminu asyara. Hadis ke-18.
Dari sahabat Abu Dzar, an Abi Dzarrin Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qal ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi wa qal haditsun hasanun wa fi ba'di nuskhi hasanun sahih. Dari sahabat Abu Dzar Jundub ibni Junadah dan juga sahabat Abu Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal, dua sahabat mulia, ya. Yang pertama adalah Abu Dzar, sahabat yang mulia. Disebutkan beliau adalah ahadu akabir ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Dzar ini termasuk dari kalangan sahabat Nabi yang senior, ya. Dari kalangan sahabat Nabi yang senior. Kenapa? Sebabnya diantaranya adalah wa huwa rabi'u man dakhala fil Islam, karena beliau ini orang keempat yang pertama masuk Islam, ya. Orang keempat yang masuk Islam berarti senior, ya. Awal-awal. Tentunya kalau yang pertama masuk Islam masuk dalam keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan was-sabiqunal awwaluna, orang-orang yang pertama dan awal-awal masuk Islam, ya. Ada yang berpendapat bahwa beliau adalah al-khamis, yang kelima, ya. Orang yang kelima. Dan beliau wa awalu man hayya Rasulullah bitahiyyatil Islam, dan beliau ini Abu Dzar adalah orang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan selamat kepadanya ketika masuk Islam, ya. Ini Abu Dzar. Sudah berapa keutamaannya? Pertama, sahabat senior, ya, dengan sebab masuk Islamnya awal. Ditambah lagi di antara kemuliaannya, orang yang pertama kali diberikan selamat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas keislamannya. Ditambah lagi, ini luar biasa, sahabat pemberani ini, ya. Beliau adalah wa ahadul ladzi jaharu bil islami fi Makkah qoblal hijrah. Beliau adalah orang pertama, ya, yang berani menampakkan keislamannya di Mekah sebelum hijrah. Yang menampakkan keislamannya. Sudah berapa keutamaannya? Banyak. Ditambah lagi walam yu'badir asnama fil jahiliyah. Beliau ini Abu Dzar ini tidak pernah menyembah berhala di zaman jahiliyahnya, ya. Jadi di zaman jahiliyah Abu Dzar ini tidak pernah menyembah berhala, ya.
Dan beliau wa kana yufti fi khilafati Abi Bakar wa Umar wa Utsman. Yang beliau ini dijadikan mufti. Mufti itu orang yang dimintai fatwa, ya, di kepemimpinan Abu Bakar, kemudian kepemimpinan Umar, dan kepemimpinan Utsman. Yang beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun 32 Hijriyah. Ini sahabat Abu Dzar. Adapun sahabat yang kedua, Mu'ad bin Jabal. Ini sahabat mulia juga, ya. Abu Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal ibni Amr ibni Aus, sahabiyun jalil, sahabat mulia, ya. Sahabiyun jalilun, faqihun, sahabat yang faqih, ya. Aslama wa huwa ibnu thamani asyarata sanatan. Beliau masuk Islam ketika masih berumur 18 tahun. Masih muda, ya. Masuk Islam umur 18 tahun. Syahida Badran, yang beliau menjumpai ikut dalam peperangan Badar. Ini sahabat mulia ini, ikut perang Badar. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang ikut perang Badar, ya. Ini diantara hadis yang menunjukkan, yang menjadi dalil bahwa kita tidak boleh mencela sahabat, terutama lebih-lebih yang mereka ikut perang Badar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang-orang yang ikut perang Badar, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah sesuka hati kalian, sungguh dosa kalian telah diampuni. Bayangkan, padahal mereka masih hidup beberapa tahun setelah perang Badar. Tapi keimanan sahabat nggak kayak keimanan orang-orang zaman kita. Kalau orang-orang zaman kita dikasih tahu berbuatlah sesuka hati, dosanya sudah diampuni, apa yang terjadi? Ya nggak karu-karuan malahan biasanya, ya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan ya'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, apa yang terjadi? Mereka menjadi orang-orang yang lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal musyahidu kulluha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang dan beliau ini menyaksikan atau ikut dalam semua peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi perang, beliau selalu ada. Beliau selalu ikut. Mu'ad bin Jabal, ya. Sahabat yang mulia, ya. Baik. Kemudian kita baca apa sih isi hadisnya. Hadis ini hadis yang mulia, yang berisikan tentang wasiat dari kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang benar-benar mencintai kita. Beliau memberikan wasiat kepada kita semua, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada, ya. Bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Lalu kemudian dilanjutkan wa'at bi sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan keburukan itu dengan perbuatan kebaikan. Niscaya perbuatan kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa dari perbuatan keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergauli manusia, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. 3 wasiat dari
kekasih kita, orang yang wajib, manusia yang wajib untuk kita cintai. Nomor berapa? Hah? Manusia yang paling wajib untuk kita cintai nomor berapa? Malik, nomor berapa? Kemarin sudah baru dibahas tuh. Hah? 1 apa 2? Hah? Ren? Nomor 2. Nah, ini tadi 1 katanya. Itu 2. Yang mana yang benar nih? Renaldi, nomor berapa? Nabi Muhammad, manusia yang wajib untuk kita cintai, nomor berapa? Ya, Renaldi dulu yang jawab. Hah? Yang nomor 2 siapa? Sando. Nomor berapa? Nomor 1. Nomor 2-nya? Raka. Nomor 2-nya? Padian. Nomor 2-nya adalah kedua orang tua kita. Jadi yang nomor 1, manusia yang paling wajib untuk kita cintai, yang wajib untuk kita taati adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelahnya adalah orang tua kita. Ya. Baru setelahnya adalah orang tua kita. Kenapa? Sebabnya karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang telah berjasa besar untuk kita. Dengan apa? Dengan masuknya hidayah Islam ke dalam hati kita. Siapa yang bawa Islam? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam. Dan dia masuk dalam rukun syahadat, rukun Islam, ya, dalam kalimat syahadat. Ketika seorang mau masuk Islam, pertama dia wajib baca syahadat. Yang pertama syahadat la ilaha illallah, yang kedua apa? Muhammad Rasulullah. Apa artinya? Dia siap untuk taat dengan apapun yang diperintah oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan 3 wasiat kepada kita. Pertama, untuk bertakwa. Kedua, untuk mengikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Dan yang ketiga, memberikan wasiat kepada kita untuk berakhlak mulia. Kemudian saya menjelaskan di sini, Syekh Shalih Al-Utsaimin beliau mengatakan tentang ittaqillaha haitsu ma kunta, hada amrun bittaqwa. Ya, kalimat ittaqillaha haitsuma kunta adalah perintah untuk bertakwa. Haitsuma hadhihi muta'alliqah bil azminati wal amkinah. Haitsuma itu berkaitan dengan seluruh tempat dan berkaitan dengan seluruh waktu. Maksudnya fi ayyi zamanin kunta, di mana kapanpun engkau berada. Wa fi ayyi makanin kunta, dimanapun engkau berada, maka harus bertakwa. Ya, kapanpun, dimanapun harus tetap bertakwa. Sedang di masjid bertakwa, sedang di pasar bertakwa, sedang di jalan bertakwa, sedang dimanapun tetap menjadi hamba yang bertakwa. Ya. Yang ini menunjukkan bahwa perintah takwa adalah malam-malam kok jemur? Emang malam ada panas?
Yang perintah ini ittaqillaha haitsu ma kunta menunjukkan ya bahwa takwa itu adalah perkara yang wajib ya. Perkara yang wajib untuk dilakukan oleh setiap manusia. Kenapa sebabnya? Li'anna taqwa aslun 'azimun min usuliddin. Karena takwa adalah pondasi dasar dari pondasi-pondasi agama. Ya. Semua yang ada di dalam agama Islam ini semuanya berporos kepada takwa. Kenapa? Di antaranya karena orang Islam itu beramal apapun kedudukan dia, apapun pangkat dia, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka yang bertakwa. Itu yang Allah terima. Manusia itu, kaum muslimin, orang Islam itu tidak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, mau laki, perempuan, kecil, besar, tua, muda, raja atau rakyat jelata, kecuali siapa? Orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa di antara kalian, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan bertakwa dengan banyak ayat dalam Al-Quran. Dan ini disebutkan, diulang-ulang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam setiap beliau menyampaikan khutbah. Dalam setiap beliau menyampaikan pesan atau nasihat kepada para sahabatnya, atau yang kita kenal dengan nama khutbatul hajah. Pasti diulang itu 3 ayat yang berisikan tentang takwa. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kemudian, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Diulang-ulang itu. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala bahkan memberikan perintah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa. Kurang apa sih nabi kita? Kurang apa? Beliau itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malamnya sampai kakinya semutan. Ya. Sampai bengkak kakinya. Bukan cuma semutan, sampai bengkak. Luar biasa. Dermawannya gimana dermawannya? Seperti angin yang bertiup. Luar biasa. Ya. Dermawannya Nabi kita Muhammad SAW. Semua tutur katanya kebaikan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa. Di dalam surat Al-Ahzab ayat pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk bertakwa. Kata Allah, "Ya ayyuhan nabiyyu taqillah." Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Bayangkan kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa,
maka perintah ini lebih besar kewajibannya, lebih besar kadar perintahnya kepada selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal Nabi sendiri yang menyebutkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Inni la'alamukum billah wa atqakum lah." Saya ini adalah orang yang paling tahu tentang Allah dibandingkan dengan kalian semua. Dan saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Tapi ternyata masih diperintah untuk bertakwa. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan takwa dengan kalimat yang berbeda. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian lihat, perhatikan apa yang telah kalian siapkan untuk hari kemudian. Apa yang telah kita siapkan? Kalau kita sekarang ada di pondok pesantren seperti kalian, ya, belajar di pondok pesantren Darul Hikmah, maka sungguh-sungguh belajar yang benar, ya. Nulis, dicatat, karena itu catatan kalian nanti di hari kiamat, dia akan menjadi saksi tentang apa yang kalian tulis di sana. Ya. Tangan kalian nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bahwa saya dulu pernah menulis catatan kajian ketika saya masih menjadi santri di pondok pesantren Darul Hikmah. Saya menulis tentang hadis, saya menulis tentang takwa. Kalau amalan kalian menulis tersebut benar-benar ikhlas karena Allah, maka amalan itu akan menjadi penolong kalian nanti di hadapan Allah. Makanya beneran, ya, karena nanti akan jadi saksi itu. Makanya kita diperintah untuk melihat apa yang telah kita siapkan untuk hari besok. Setelah mati ini kita mau ngapain? Apa yang sudah kita bawa? Apa yang sudah kita siapkan? Apa yang sudah kita simpan untuk hari besok, hari setelah mati? Apa cukup dengan hafalan Quran kita yang beberapa ayat? Apa cukup dengan hafalan hadis kita yang beberapa butir? Butir apa puluh, apa ratus? Beberapa hadis, ya. Pernah mendengar kisah Abu Hurairah menjelang wafat? Sudah, ya? Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, sahabat yang paling semangat untuk membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya jangan ketinggalan hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat yang mulia, tapi ternyata ketika menjelang wafatnya beliau masih menangis. Apa alasannya? Apa karena harta yang beliau tinggalkan? Apa karena anak keturunan? Apa karena keluarganya, istrinya cantik jelita? Bukan ternyata. Apa yang beliau sedihkan sehingga beliau menangis? Beliau mengatakan, ahin min tulis safari wa qillatiz zad. Sungguh celaka diriku, amat jauh perjalanan yang akan aku tempuh, namun sangat sedikit bekal yang telah aku siapkan. Ini Abu Hurairah ini.
Bayangkan apa yang sudah kita siapkan, sudah ngapain kita ya. Makanya semangat belajar di pondok, karena nanti apa yang ada di tubuh kalian semuanya akan jadi saksi. Mata kalian yang lelah untuk membaca, telinga kalian yang lelah untuk mendengar, badan kalian yang lelah untuk belajar, semuanya akan menjadi saksi nanti. Bahkan bumi yang kalian injak-injak sekarang ini, yang tempat kalian duduk di kelas, di masjid, ya, di asrama, nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Zalzalah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bumi nanti dia akan mengkabarkan. Makanya jangan malas di pondok, yang semangat ya. Semua nanti akan jadi saksi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Nanti di hari kiamat mulut kita ini dikunci. Kalau mulut yang ngomong kadang mungkin bisa dusta ya, mulutnya dikunci ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, dikunci mulutnya. Terus apa yang ngomong? Wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang ngomong tangan kita ini, kaki kita ngomong dengan sebab apa yang kita lakukan. Makanya ketika di pondok semangat belajarnya. Guna apa? Guna mempersiapkan bekal yang banyak menuju mati ya. Usaha saya kan masih muda, masih kecil saya ini ya, masih lama matinya. Siapa yang jamin ya? Ada nggak yang masih umur 12 tahun mati? Banyak ya. Ada orang tidur tiba-tiba nggak bisa bangun sendiri, sudah diangkat sama orang banyak. Banyak ya. Makanya banyak persiapkan. Makanya Allah perintahkan kita untuk bertakwa dan kemudian melihat ya, memikirkan apa yang telah kita siapkan untuk hari kemudian. Bekal apa yang telah kita siapkan. Dan di dalam kalimat yang lain, dalam konteks yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk bertakwa ya. Takwa dalam makna menjaga diri ya, menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala ya, menjaga diri dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misal dalam surat Al-Baqarah ayat 28, Allah katakan wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Takutlah kalian kepada suatu hari yang kalian nanti dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebutkan juga wattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwat fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian tentang takwa. Takwa di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan 3 tingkatan ya. Ada 3 tingkatan tentang takwa di dalam Al-Quran. Yang pertama,
Tingkatan yang pertama, at-taqwa amara bihan nas jami'an. Takwa yang disebutkan secara umum untuk manusia. Jadi perintah takwa untuk manusia secara umum. Ini tingkatan pertama, tingkatan yang paling rendah. Seperti misalnya Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Ya. Yang makna daripada ayat tersebut adalah ayyuhaqqiqu at-tauhid. Wahai manusia, hendaknya kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaknya kalian merealisasikan tauhid kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatabarra'u minasyirki, dan hendaknya kalian berlepas diri dari kesyirikan. Faman ata bitauhidi wa salima minasyirki, dan bagi siapa yang dia bertakwa kepada Allah atau dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia berlepas diri dari kesyirikan, maka faqad ittaqallaha jalla wa ala a'zama anwa'it taqwa, maka sungguh dia telah mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang disebut dengan nama takwa. Ya. Orang yang bertauhid, berlepas dari syirik, ya, ini dapat hadiah luar biasa dari Allah, yaitu predikat takwa. Ya, kalau sudah dapat predikat takwa, maka ketentuan-ketentuan yang telah Allah berikan, yang telah Allah tetapkan, yang Allah telah gariskan akan berlaku untuk orang ini. Di antaranya Allah akan terima amalnya. Sebagaimana yang Allah katakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanyalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang yang bertakwa. Jadi amalan semua manusia, semua kaum muslimin, semuanya beramal, yang diterima tidak semuanya. Yang diterima hanya amalan dari orang-orang yang bertakwa. Ya. Maka senantiasa kita berusaha, senantiasa kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, derajat yang kedua adalah taqwa amara bihal mu'minin. Taqwa sebagai perintah bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, dalam surat Al-Imran, ya, ayat 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau yang tadi perintah kepada manusia supaya mereka merealisasikan tauhidnya, kemudian menjauhkan diri dari kesyirikan. Kalau yang ini, wa hadi taqwa lil mu'min takunu ba'da tahsilihi tauhid wa tarki syirki, ya. Diperintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah mereka mentauhidkan Allah, berlepas dari kesyirikan, maka fayakunu taqwa fi haqqihi ayya'mala bi ta'atillahi ala nurin minallah.
wa an yatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi jalla wa ala. Yaitu maksudnya apa? Yaitu seorang beramal mentaati Allah, berbuat taat, ya, mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, murnikan tauhidnya, perintah umum untuk manusia, murnikan tauhidnya, kemudian tinggalkan kesyirikan. Jadi orang beriman dia. Setelah dia jadi orang beriman, setelah dia merealisasikan tauhid, maka perintah takwa maknanya berbeda, ya. Maknanya adalah yaitu seorang beramal dengan ilmu dari Allah. Maksudnya amal dia benar-benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dia tinggalkan larangan Allah juga dengan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tinggalkan apa yang Allah haramkan, kemudian dia lakukan apa yang Allah wajibkan untuk dia, dengan diiringi ketika dia melaksanakan ketaatan, diiringi harapan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran pahala kepadanya. Ketika dia meninggalkan larangan, dengan harapan semoga Allah jauhkan dia dari siksanya, ya. Ini takwa. Kemudian yang ketiga, ya, ada yang ketiga, namun sayangnya yang ketiga ini berdalil dengan hadis, dan hadisnya ini dinilai dhaif oleh Syekh Albani, yaitu ayyada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun, yaitu orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak, yang hukumnya sebenarnya mubah, meninggalkan perkara mubah, ya, meninggalkan perkara mubah dengan tujuan agar supaya tidak terjatuh dalam perbuatan yang haram. Jadi perkara-perkara mubah ini dia tinggalkan, ya. Makanya para maaf, ini bukan hadis, ya, tapi perkataan salaf, ya. Perkataan salaf yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, ya, dari sahabat Atiyah ibni Urwah. Namun riwayat ini dhaifkan oleh Syekh Albani, ya. Para salaf dulu mengatakan masummu muttaqina illa litarakihim ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Tidak dikatakan orang itu bertakwa sampai dia meninggalkan perkara-perkara yang asalnya tidak mengapa dia lakukan, tapi demi untuk kehati-hatian atau demi untuk supaya tidak terjatuh dalam perkara yang dilarang, perkara yang diharamkan. Jadi perkara-perkara mubah itu dia tinggalkan. Wa hadza fi a'la maratibit taqwa. Ini yang disebut dengan derajat takwa yang paling tinggi. Ini yang disebut dengan orang-orang yang begini, yang disebut dengan ahluz zuhdi wal wara'i was salahi. Orang yang zuhud, orang yang wara, ya. Ini orang yang begini, meninggalkan perkara yang mubah demi untuk mendapatkan maslahat yang banyak, mendapatkan kebaikan, ya. Ada perkara mubah dia tinggalkan, ya.
zuhud. Orang zuhud itu adalah orang yang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dunianya. Itu zuhud. Kalau wara' adalah orang yang meninggalkan perkara yang berpotensi membahayakan akhiratnya. Itu wara'. Ya. Jadi zuhud meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dunia. Ini namanya zuhud. Makanya kalau ada, biasanya kalau orang yang dikenal zuhud tuh biasanya ya, dalam pandangan masyarakat secara umum tuh pakaiannya ya sekedarnya, kendaraannya sekedarnya. Ya, orang bilang itu zuhud. Jadi zuhud adalah meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat untuk dunianya, atau dia menggunakan dunia sekedarnya saja. Kalau wara' meninggalkan perkara yang membahayakan akhiratnya. Baik, masyaallah ikhwah wal akhwat, sudah isya ya. Dan yang ketiga ini, tadi kan ada riwayat, tapi riwayatnya dhaif. Namun yang ketiga ini dikuatkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga ini, derajat yang bisa sampai ke sana adalah para nabi, ya. Takwanya para nabi. Kalau yang pertama tadi apa? Yang paling rendah, perintah takwa untuk manusia secara umum. Yang kedua, perintah takwa untuk orang yang beriman. Yang ketiga, perintah takwa untuk nabi. Ini yang paling tinggi, ya. Perintah takwa untuk nabi, seperti yang Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat pertama, ya ayuhan nabiyyu taqillah, wahai nabi bertakwalah kalian, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala tuti'il kafirin wal munafiqin, jangan ikuti orang kafir, jangan ikuti orang munafik, ya. Maksudnya apa? Usbut ala muqtadiyatit taqwa, tetaplah engkau di dalam batasan-batasan takwa. Tetap teguhlah di atas pijakan takwa, ya. Jadi ini perintah yang paling utama, yaitu takwa untuk para nabi, ya. Atau untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah ikhwal akhwat, waktu sudah isya, ya. Kita cukupkan kajian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, kita nanti habis sisa selesai, ya. Kita tidak lanjut, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Demikian kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.